namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Dulu warga setempat mengenalnya sebagai Muhammad Hadi Hidayat. Seorang anak yang ceria dan gemar bermain seperti anak-anak lain pada umumnya. Namun sejak cobaan itu datang menerpa, Sajid sang ayah memutuskan mengganti namanya menjadi Muhammad Slamet Riyadi. Nama adalah sebuah perwujudan doa. Itu yang mereka yakini. Penggantian nama ini tak lain sebagai sebuah harapan akan kesembuhan penyakit yang telah lama diderita oleh Riyadi. 14 tahun sudah usia Riyadi kini. Namun bertambahnya usia tidak membuatnya bisa kian leluasa beraktivitas atau bermain seperti dulu kala. Kaki saya itu kayak seleo di pintu dapur rumah saya, dan tiba-tiba saya udah gak bisa berjalan lagi sampai saat ini. Belum diketahui pasti apa yang menyebabkan Riyadi menderita penyakit ini. Riyadi kecil tak menyangka jika dirinya yang sering terjatuh dulu ternyata berdampak besar pada kedua kakinya. Bahkan penyakit ini mulai menjalar ke bagian syaraf tubuhnya yang lain, yaitu tangan dan mulut yang mulai sedikit menjadi gagap. Kaki saya ini waktu saya angkat sendiri nggak bisa, membutuhkan bantuan tangan saya. Gimana caranya? Begini, lalu tangannya gini. Kondisinya yang tak lagi sehat seperti dulu membuat murid 6 sekolah dasar ini mulai kesulitan beraktivitas. Bahkan sekedar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tak ada orang lain yang bisa Riyadi harapkan selain uluran tangan dari sang ayah. Sing istri nggih ninggal. Nilar anak umur bar pitune 78. Jadi sing lanjut ning ngomong nih kula kalih ngomong anak kula sing Riyadi niku. Jarak sekolah yang tak terlalu jauh dari rumah membuat Sajid selalu meluangkan waktu untuk mengantar jemput setiap harinya. Dengan sebuah kursi roda yang diperoleh dari hasil rekomendasi pihak sekolah kepada dinas sosial setempat, Riyadi bersiap untuk menjemput masa depannya. Sekolah dasar Macanan inilah yang menjadi tempat Riyadi memupuk bibit kesuksesan di masa depan. Berada 200 meter di bagian belakang rumah Sajid, mengalir ribuan kubik air dari pegunungan Wilis. Selain menjadi sumber mata air bagi masyarakat setempat, bagi Sajid, keberadaan sungai ini juga menjadi sumber penghidupannya. Bertahun-tahun sudah, Sajid mengandalkan batu-batu kali ini sebagai mata pencaharian. Sajid mengolah bongkah demi bongkah batu berukuran besar ini menjadi cobek atau ulekan. Ya kanggo samben, ya kanggo tunggu, ya tak petiki ngono suwe-suwe dadi tak go mleh kok kena kanggo ngulek bumbu bojoku. Ya, Sajid tak pernah menyangka
Keinginannya membuatkan ulekan bagi almarhum istri untuk menggantikan ulekan lamanya yang pecah malah menjadi pekerjaannya kini. Sejak saat itu beberapa tetangga sekitar rumahnya mulai mengetahui keahlian terpendamnya itu, hingga dirinya mendapat pesanan serta upah dari tiap karyanya. Tanpa alat bantu, Sajid mulai meraba hingga ke dasar sungai mencari batu yang sesuai. Angel kali. Golek watu nggih. Nggih nak ketepaan kali banjir ngono lho, Mas. Kadang-kadang kok nak kepener keplese wong nah watu ki lunyu ya semua. Dengan karung usang inilah, Sajid mengangkut bebatuan yang ia peroleh. Untuk bisa mengangkut semua batu yang sudah disisihkan, ia terpaksa harus beberapa kali pulang pergi dari sungai menuju rumahnya. Sebelum mulai membuat cobek, Sajid harus memastikan kacamata, masker, serta penutup kepalanya terpasang dengan baik. Ia sadar jika debu yang akan dihasilkan dari batu ini akan berdampak buruk pada kesehatannya. Langkah pertama untuk membuat ulekan adalah mengukur besaran diameter cobek sesuai kebutuhan. 20 atau 25 cm menjadi ukuran rata-rata cobek yang diproduksi Sajid. Untuk batu berukuran besar, Sajid akan membelah seperempat bagiannya seperti ini. Untuk potongan yang lebih besar, akan ia pola secara melingkar sebagai pedoman awal membelah batu menjadi dua bagian. Untuk cara membelahnya, batu tidak langsung digerinda terlalu dalam, namun hanya dipotong setengah melingkar seperti ini. Kemudian Sajid akan membuang bagian yang lebih tipis dengan cara dipecahkan hingga mulai membentuk pola lingkaran. Tahu Mas, kleru sing watu hitam, wah ngentekne pesone grindo. Tur yo dimpakno nunyal-nunyal. Selanjutnya sisa batu bagian tengahnya kembali ia gerinda dengan membuat pola kotak-kotak untuk memudahkan saat batu akan dipahat dan dicungkil. Membuat pola pada batuan keras seperti ini tentu tidak mudah. Disinilah keuletan dan kesabaran Sajid diuji. Untuk ketebalan cobek, Sajid akan mengukurnya sekitar 5 cm. Dan dilanjutkan dengan membentuk sisi samping cobek, hingga mulai terlihat bentuknya. Untuk menghaluskan bagian tengah cobek, Sajid harus menggunakan gerinda kembali. 3 cm adalah kedalaman cekungan yang biasa ia buat. Ketelitian serta kelihayan tangannya sangat dibutuhkan di sini agar bentuk cekungannya sempurna. Namun ia juga harus hati-hati agar mata gerinda ini tidak melukai tangannya.
Sebagai tahapan akhir, Sajid akan mengamplas batu sembari dibasahi air seperti ini. Tujuannya untuk menghaluskan dan juga membersihkan dari debu sisa pemotongan. Assalamualaikum Pak Sajid. Waalaikumsalam. Dados Pak Dados. Sampun. Pundi? Pinten nama asli kok? Tiga. Tiga. Nggih. Sing pundi Pak Sajid? Ya, monggo sakersa ngatu milih. Asal milih nggih. Asal enten pilihane kok. Nggih, nggih Pak Sajid. Nggih. Pinten Pak Sajid? Tigang pasang 150. Kanten nggih. Nggih. Nggih, nggih. Halus kok Pak Sajid. Nggih. Ikhlas ya Mas nggih. Alhamdulillah. Nggih, mugi paringi barokah nggih. Nggih. Boten dikantongi Pak Sajid niki. Nggih. Matur suwun Pak Sajid. Nggih, monggo nggih sampean. Assalamualaikum Pak Sajid. Waalaikumsalam. Amin.